teman-teman, selamat menonton ya. Aku anak raja, engkau anak raja. Jangan lupa subscribe ya. Raja. Halo Sobat Kia, Raja, engkau anak di video kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Ester pasal 19. Penetapan Hari Raya Purim. Maka Mordekhai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasweros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya, dan apa yang ditulis Mordekhai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru semua orang Yahudi itu, telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang Pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya lah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulakan pada tiang. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim menurut kata Pur. Oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu, dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu, dan apa yang dialami mereka. Orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya, dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun, menurut yang dituliskan tentang itu, dan pada waktu yang ditentukan. Dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Lalu Ester, sang ratu, anak Abihail, menulis surat bersama-sama dengan Mordekhai, orang Yahudi itu. Surat yang kedua tentang hari raya Purim ini dituliskannya dengan segala ketegasan untuk menguatkannya.
Lalu dikirimkanlah surat-surat kepada semua orang Yahudi di dalam ke-127 daerah kerajaan Ahasweros dengan kata-kata salam dan setia, supaya hari-hari Purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan, seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekhai, orang Yahudi itu, dan oleh Ester, sang ratu, dan seperti yang diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri serta keturunan mereka mengenai hal berpuasa dan meratap-ratap. Demikianlah perintah Ester menetapkan perihal Purim itu. Kemudian dituliskan di dalam kitab. Kebesaran Mordekhai. Maka Raja Ahasweros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan raja kepada Mordekhai, bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia? Karena Mordekhai, orang Yahudi itu, menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasweros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiharkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Sobat Kia semuanya, masih ingatkah ketika di video pertama, yaitu kitab Ester pasal pertama, yang mengatakan tentang bagaimana bermulanya pesta atau perayaan Hari Raya Purim bagi orang Yahudi? Ya, benar. Jadi di dalam kisah Ester ini, mulai dari pasal pertama sampai pasal ke-10 menunjukkan bagaimana perayaan pesta Purim dilakukan dan menjadi sebuah tradisi bagi orang Yahudi. Dari pengertian kata Purim saja, yaitu memperingati pembebasan kaum Yahudi dari kekaisaran Persia yang hendak membunuh mereka. Pengertian dari kata Purim itulah yang dijelaskan di dalam kitab Ayub ini, mulai dari pasal pertama hingga pada pasal yang ke-10. Dengan pembacaan mulai dari pasal pertama hingga pasal yang ke-10, maka kita bisa melihat atau mengambil kesimpulan bagaimana perjalanan orang Yahudi memenangkan atas penderitaan yang akan mereka terima daripada orang Persia tersebut. Maka dengan itu, di akhir video daripada pembacaan kitab Ester ini, Sobat Kia akan dituntun untuk melihat siapa saja pemeran yang paling penting, yang paling utama dalam kemenangan atas penderitaan orang Yahudi tersebut di dalam kitab Ester ini. Pemeran utamanya adalah yang pertama Allah, yang kedua Ester, yang ketiga Mordekhai. Allah. Mengapa Allah menjadi bagian dari pemeran utama di dalam terjadinya pesta Purim tersebut? Jika Sobat Kia masih mengingat dalam video pasal keempat, di sana pada ayat ketiga ada dikatakan tentang di setiap wilayah yang dikirimkan surat untuk pembantaian tersebut, setiap orang Yahudi
menangis, dan juga melakukan puasa. Kemudian pada pasal 4 ayat 14, Mordekhai meminta kepada Ratu Ester supaya menolong mereka, mengatakan kepada raja untuk membebaskan mereka dari hukuman tersebut. Namun Ester menolak di dalam pasal 4 itu, dan Mordekhai menggunakan istilah yang menunjuk kepada penolong yang lain. Demikian, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Sobat Kia semuanya, kemudian apa yang menjadi hubungan Allah dengan puasa, penolong yang lain yang disebut di dalam kitab Ester ini, sehingga di dalam kitab Ester ini pemeran utama yang menjadikan pesta atau hari raya Purim itu adalah Allah. Baiklah, agar kita tidak menebak-nebak bagaimana iman orang Yahudi dan iman Mordekhai itu, mari kita lihat kembali di dalam video pasal yang kedua. Di dalam pasal yang kedua dikatakan pada ayat 5 hingga ayat 6 siapa sebenarnya Mordekhai tersebut. Demikian, pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekhai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin. Jika Sobat Kia pernah mendengar suku Benyamin, mereka adalah salah satu ke-12 suku, yang mana 12 suku tersebut adalah memiliki kepercayaan kepada Allah yang disebut dengan Yahweh bagi orang Israel, yang menyelamatkan mereka dari pembuangan. Kemudian ditegaskan pada ayat yang ke-6 di pasal 2 tersebut, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yehonya Raja Yehuda ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar Raja Babel. Coba kita lihat di 2 Tawarik pasal 36 ayat 10. Pada pergantian tahun, Raja Nebukadnezar menyuruh membawa Yoyakin ke Babel beserta perkakas-perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan, dan Zedekia saudara Yoyakin menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. Yoyakin dalam kitab Ester disebut dengan Yehonya. Mereka adalah satu orang. Kemudian di dalam kitab Ester pasal 2 ayat 6 ini ditegaskan Mordekhai turut bersama dengan Raja Yehonya diangkat daripada Yerusalem. Nah, Sobat Kia, kita sudah mengetahui bahwasanya kemana arah iman percaya orang Yahudi dan juga Mordekhai dan juga Ester, sehingga mereka melakukan puasa. Mordekhai menyebutkan akan ada penolong dari yang lain. Maka tujuan daripada puasa tersebut, Mordekhai melakukan puasa. Ratu Ester meminta agar seluruh orang Yahudi dan dirinya melakukan puasa. Itu adalah puasa kepada Allah. Dan yang dimaksud oleh Mordekhai adalah penolong dari yang lain, yaitu Allah orang Israel, Allah orang Yehuda, yang mereka yakini mampu melepaskan mereka daripada ancaman orang Persia tersebut. Kemudian Ratu Ester sebagaimana orang yang dibesarkan oleh Mordekhai, dia menjadi orang yang memiliki iman yang baik kepada Allah yang mereka sembah, sehingga walaupun sepertinya Ratu Ester ragu untuk melakukan permintaan daripada Mordekhai, kemudian ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh
Mordekhai, sebab Mordekhai mengatakan kepada Ratu Ester, walaupun dia tidak mau menolong, akan ada penolong yang lain, dan juga belum tentu Ratu Ester akan selamat jika dia berada di dalam istana, karena dia adalah keturunan orang Yahudi sebagaimana orang buangan di daerah Persia tersebut. Namun akhirnya Ratu Ester melakukan apa yang diperintahkan oleh Mordekhai, dan sebelum ia datang di hadapan Raja Ahasveros, terlebih dahulu Ratu Ester meminta kepada Mordekhai untuk semua orang Yahudi termasuk dirinya melakukan puasa. Puasa yang dimaksud di sini adalah memohon kepada Allah agar Allah memberikan jalan terbaik kepada Ratu Ester dan juga kepada seluruh orang Yahudi. Dan akhirnya dengan kerendahan hati Ratu Ester untuk menolong orang Yahudi, dan dengan kerendahan hatinya dia tidak menggunakan keratuannya untuk menghadapi raja, tetapi dia meminta pertolongan daripada Allah, sehingga Allah memberikan kebijaksanaan kepada Ratu Ester, dan dia berhasil membujuk Raja Ahasveros untuk bersama dengan Ratu Ester. Sementara tujuan daripada Ratu Ester adalah memberitahukan kepada Raja Ahasveros untuk melepaskan orang Yahudi, yang kemudian nanti secara tidak diketahui oleh Ratu Ester dan Raja Ahasveros, Allah mempersiapkan jalan yang berbeda. Jalan yang berbeda yang dimaksud adalah ketika Mordekhai berhasil mendengarkan perbincangan daripada orang-orang suruhan Raja Ahasveros yang ingin membunuh Raja Ahasveros. Tetapi Mordekhai memberitahukan itu kepada Raja Ahasveros, yang kemudian itulah jalan bagi orang Yahudi keluar daripada hantaman atau ancaman daripada Haman yang ingin membunuh seluruh orang Yahudi. Dan akhirnya Haman yang dibunuh ketika Ratu Ester memberitahukan bahwasanya Raja Ahasveros ingin dibunuh oleh Haman. Mordekhai adalah seorang yang beriman seperti yang sudah dikatakan pada penjelasan sebelumnya. Dia menyembah Allah dan dia melakukan puasa, meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan jalan yang terbaik kepada Mordekhai dan seluruh orang Yahudi agar tidak dibantai pada permintaan Haman kepada Raja Ahasveros. Sobat Kia semuanya, coba kita kembali ke pasal 4. Boleh dilihat video di link yang sudah tertera di deskripsi, bahwasanya di sana dikatakan Mordekhai sudah melakukan puasa, dan pada lanjutan daripada nats di pasal 4 yang dikatakan akhirnya Mordekhai memiliki jalan dengan meminta kepada Ratu Ester agar memohon kepada Raja Ahasveros agar mereka atau bangsanya dibebaskan. Yang pada akhirnya perjalanan cerita Kit Ester ini membawa kepada keberhasilan orang Yahudi keluar dari pembantaian tersebut, dan akhirnya muncullah pesta perayaan Purim yang memperingati bebasnya bangsa Yahudi. Sobat Kia semuanya, dengan demikian pembacaan kitab Ester sudah selesai, dan peran-peran penting yang berperan di dalam kitab Ester kita sudah mengetahuinya. Maka yang menjadi renungan bagi kita dari kitab Ester ini adalah pemeliharaan Allah terhadap umatnya yang luar biasa akan diterima setiap orang
yang mau memohon kepada Allah. Kemudian daripada posisi Ratu Ester, kita melihat bahwasanya tidak ada kesombongan sedikit pun. Ketika Ratu Ester sudah menjadi seorang ratu, tetap saja Ratu Ester mengingat penolong yang sejati adalah Allah dengan cara berdoa agar Allah memberikan jalan keluar atas pergumulan orang Yehuda. Dengan demikian, melalui perpaduan iman Mordekhai, Ester dan orang Yahudi, akhirnya mereka memperoleh pembebasan tersebut, yang pada akhirnya muncullah peringatan perayaan Purim yang harus dilakukan setiap tahun berulang-ulang dan menjadi sebuah tradisi yang baik bagi orang Yahudi pada masa itu.